Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Telis Hukum. Kali ini kita masih membahas dalam segmen terakhir tentang perjanjian pranikah, masih dengan Mas Raditya Putra Pradana, seorang akademisi dan praktisi hukum. Mas Radit, tadi cukup seru kita berbincang konteksnya. Ada banyak contoh kaitan dengan perjanjian pranikah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik ya. Banyak yang berakhir dengan dalam tanda kutip damai-damai saja, bahkan akhirnya kecenderungan berkepanjangan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari ini kaitan dengan pranikah, perjanjian pranikah di Indonesia, bila kita kaitkan dengan persoalan psikologi sosial antar warga di kita nih? Apa yang harus kita perhatikan? Hal tabu dan adat orang timur yang ada di Indonesia ini sebenarnya patut untuk digarisbawahi kepada para tokoh-tokoh atau yang sudah mengalami hal-hal sebelumnya gitu. Sebenarnya kesepakatan, perjanjian pranikah, mau perjanjian apapun, itu tidak akan berlangsung dengan sebagaimana mestinya apabila tidak diniati dengan hal yang baik. Oke. Makanya saya bilang tadi mau perjanjian bentuk apapun, mau perjanjian pranikah atau apapun, mau perjanjian nikah dengan orang luar asing kayak, mau baik pun sama-sama dalam warga negara Indonesia, tidak akan berlangsung dengan baik apabila poin-poin yang disepakati itu tidak diawali dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik, oke. Nah, konteks itu kan masalah niat yang baik ini kan agak subjektif ya, artinya konteksnya itu. Kalau secara perspektif hukum sendiri, sebelum kita melakukan atau mengusulkan perjanjian pranikah dengan pasangan, apa yang harus kita perhatikan? Apakah term of condition-nya, apakah timeline-nya, apakah konteks secara administratif hukumnya, atau malah konteks prosedurnya yang harus kita perhatikan, itu yang mana lebih dulu? Kalau pandangan saya sih lebih ke sifat dari keluarganya dulu. Karena kalau kita ajuin tiba-tiba dia tersinggung dia minta cerai malah nggak jadi kan malah berabe kan. Sebenarnya kalau perjanjian pranikah itu poin-poinnya apa sih? Harta yang telah dibawa, yang akan dibawa, apa yang telah dimiliki. Karena gini Mas Oki, kadang-kadang kita kalau mau ngajuin gono gini pun kan nggak bisa kita tulis rumah di Menteng, rumah di sini nggak bisa. Apa mana buktinya? Kita harus memiliki juga. Hakim juga harus melihat gitu loh. Secara keperdataan Anda harus menjaga dan mempertahankan serta membayar segala kewajiban dari harta yang Anda miliki. Perdata mengatur akan hal itu. Contoh pajak, kopi salinan sertifikat. Contoh misalnya saya nggak tahu yang mulia, itu harus suami saya ngumpulin harta di mana. Yang mulia marah. Kenapa kau nggak tahu katanya? Kita juga punya hak untuk mempertahankan. Jadi sebelum kita bikin perjanjian pranikah, kita harus ngumpulin nih. Mobil, ya mobil itu benar. Bukti BPKB-nya mana? Di bank yang mulia, datang ke bank. Minta salinan kopi kan boleh. Salinan kopi kan bukan kita ngambil BPKB-nya kan? Minta salinan kopinya, salinan aktenya, rumah di mana aja. Dan ini saya mau kasih sedikit ilmu hukum untuk para istri atau para suami. Kan banyak yang bilang tuh, kita nggak tahu nih dia ngumpetin di mana aja. Nggak usah ribet, suratin semua bank. Saya ini, istri ini, nggak mungkin juga kalau dia nggak tahu nik suaminya. Suratin saya istri ini, apakah meminta informasi? Pasti dikasih. Nggak ada confidential kalau sama istri. Oh gitu? Nggak ada confidential. Tanyalah ke BPN itu surat satu-satu. Saya dijolimi, saya minta cerai, misalnya gitu kan. Minta itu berhak. Jadi kalaupun tidak dilayani kita bisa melakukan bisa dong. Proses hukum ya. Selama ini bukan nggak dilayani, nggak ada yang melakukan hal itu. Coba ada ketentuan hukum yang melanggar itu nggak ada. Makanya kadang-kadang saya suka miris kalau ngeliat gitu. Datanglah misalnya kantor saya bagaimana gitu. Cuma saya nggak tahu suami saya ngumpetinnya di mana. Kalau saya sebagai lawyer saya bilang oh kan saya bantu. Tapi sebenarnya in practical dia bisa akan minta akan hal itu. Secara personal sendiri dia bisa datang dengan surat dan dokumentasi. Suratin dan dokumen saya ini buku nikah nih, saya sah. Saya akan mengajukan perceraian, namun saya nggak tahu apakah ada di bank ini. Nggak ada confidential kalau untuk istri dan anak. Oke. Lalu bagaimana dengan ini, Mas Radit? Kalau misalkan ada sebuah aset apapun bentuknya yang diatasnamakan pasangan nih, ya, oke perjanjian pranikah sudah dibuat, itu harta yang dibawa sudah tercatat. Untuk harta yang akan datang itu ternyata di luar prediksi. Kan mohon maaf, ada banyak pihak juga, sebagian pihak lah, bukan banyak, sebagian pihak yang mencoba menyembunyikan hartanya demi menghindari pembayar pajak yang berlebih kan. Artinya dia mengatasnamakan istrinya misalkan. Atas nama istrinya atau siapa, atau keluarga istrinya atau siapapun. Hal itu bila tidak tercantum dalam perjanjian pranikah tadi, yaitu harta yang terjadi setelah mereka menikah, ngitungnya gimana? Ngeklaimnya gimana tuh? Itu suatu peristiwa yang baru. Dikarenakan kesepakatan berdua ini hadir selama para pihak dan para saksi telah menyepakati dan dibuat di depan akta notar di depan notaris, para pihak tidak dapat mengklaim suatu hal yang tidak tercantum dalam hal ini. Kenapa? Tandanya itu keteledoran dan ini dapat dibatalkan perjanjian pranikah ini. Dibuat tidak dalam klausul sehat, tidak secara
asas 1338, 1320 KUHP terbatalkan. Oke. Karena ada unsur jahat di situ kan. Ada mens rea juga, niat jahat. Tapi itu kesepakatan kedua pihak gimana? Nah, pas dua pihak nih, tiba-tiba di kemudian hari ada harta tak terduga nongol. Terus tiba-tiba salah para pihak ini malah klaim harta itu juga kan. Nah, itu kan jadi usus tidak sehat itu. Justru para pihak itu harus berunding lagi. Harus ada amandemen dari perjanjian ini. Kenapa? Karena kalau itu dipermasalahkan ini batal demi hukum. Perinam bisa diamandemen? Bisa dong di amandemen. Misalnya gini, semua perjanjian itu pasti bisa di amandemen, tergantung kesepakatan para pihak, menurut saya. Kan banyak orang bilang perjanjian apa? Namanya perjanjian, mau perjanjian pranikah, perjanjian apapun, selama para pihak sepakat. Ini undang-undang kitab undang-undang hukum perdata yang bilang, mau dirubah di kemudian hari boleh, mau di apapun boleh. Walaupun bertentangan dengan pasal 29 tadi di pasal 174, ya. Bagaimanapun juga kesepakatan para pihak. Lebih dulu kitab undang-undang hukum perdata dibanding 174 kan? Iya. Itu menurut saya Artinya konteks kehati-hatian dalam menerapkan berbagai macam azas, berbagai macam hal sebelum untuk diterapkan dalam perjanjian pranikah juga menjadi satu hal yang mutlak ya. Setuju saya. Terakhir, Mas Radit, apa yang bisa Anda sarankan sebagai seorang praktisi hukum kaitannya dengan perjanjian pranikah ini kepada pasangan-pasangan yang sedang menjalankan pernikahan? Oke. Kalau saya punya pandangan hukum berdasarkan daripada pengalaman saya serta keilmuan saya, menurut saya adalah perjanjian pranikah ini antara penting dan tidak penting. Kalau memang Anda merasa nikah dalam kondisi yang sudah mapan dan Anda ingin mengamankan hak Anda terkait dari kepemilikan itu, wajib dibuat perjanjian pranikah. Namun apabila Anda menikah dalam kondisi belum mapan dan masih memang ditopang oleh orang tua, tidak perlu untuk membuat perjanjian pranikah. Dikarenakan itu akan counter kepada diri Anda sendiri. Karena pengalaman saya banyak yang datang kalau minta buatin perjanjian pranikah, kan biasanya give aja lah buat nikah mereka. Itu justru jadi polemik. Tersinggunglah omnya, tersinggunglah tantenya. Ini maksudnya apa? Karena tidak semua orang mempunyai wawasan serta knowledge yang sama akan hal itu. Pikirannya belum tentu terbuka dan konteks ini belum tentu bisa menerima itu ya. Sok kaya banget tuh orang katanya. Kan itu ribet Mas Oki. Di sana sih. Artinya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, konteksnya tentu lebih kepada persoalan non teknis ya. Iya, setuju. Nah, dari persoalan teknis sendiri apa yang bisa Anda sarankan? Sebelum perjanjian pernikahan, apa yang harus disiapkan agar benar-benar di kemudian hari tidak merugikan kedua belah pihak? Terkadang seperti ini. Teknisnya itu kan sebenarnya kan lebih kepada harta bawaan dan harta yang akan terjadi di kemudian hari. Harta terjadi ini patut digarisbawahi ya, bukan yang kita cari akan kita dapatkan di kemudian hari, bukan. Apakah ada warisan misalnya, kayak nenek kita misalnya udah mau meninggal, terang ini punya kau misalnya kan, itu dicantumkan gitu. Artinya sangat-sangat predictable, yang sangat-sangat diperkirakan ya. Nah, nanti juga ada juga yang tak terduga nih. Misalnya tiba-tiba nenek kita meninggal gitu loh. Terus ini dibagi ke suaminya, itu bukan nggak ngacu ke perinap lagi, udah bagi dua itu. Kenapa? Karena harta yang diperoleh setelah pernikahan gitu loh. Nah, yang jadi perinap ini kan harta yang dibawa sebelum adanya pernikahan. Dan harta apabila terjadi sesuatu hal pada suami atau istri yang mempunyai profesi yang beresiko tinggi, maka tidak akan membebankan kepada pasangannya, itu aja kan. Gitu. Makasih banyak Mas Radit. Terima kasih sama-sama. Luar biasa diskusi kita tentang perjanjian pernikahan. Mudah-mudahan ini menjadi wacana dan informasi bagi masyarakat sehingga mereka bisa lebih memilih tadi yang disarankan oleh Mas Radit. Lihat dari sisi kepentingan dan dari sisi urgensi, perlu atau tidaknya perjanjian pernikahan. Terima kasih Mas Radit. Sama-sama Mas Oki. Dan pemirsa Tasikum, demikian perbincangan kita dengan Mas Raditya Putra Pardana, seorang akademisi dan juga praktisi hukum kaitan dengan perjanjian pernikahan. Apapun yang Anda sepakati dengan kedua belah pihak, yang Anda sepakati dengan pasangan sebelum menikah, perjanjian pernikahan, sekali lagi tolong dipikirkan untung ruginya, termasuk urgensinya, apakah Anda memang membutuhkan itu atau tidak. Saya Oki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas nama Seluruh Kerabat Bekerja. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam Tradisi Hukum. Selamat malam dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.